Cek cek cek. Halo bro, swadihap. Bagaimana kabar kalian? Sehat? Udah makan apa belum? Kalau belum cepet makan ya, nanti sakit. Kembali lagi bersama saya Afrizal. Kali ini saya akan merangkum film Gear for Nomor, tapi ini episode 3. Bagi kalian yang belum menonton episode 1 dan 2, linknya ada di deskripsi. Tanpa bersepik-sepik lama, langsung saja besarkan volume HP kalian, tutup pintu rapat-rapat, atur posisi yang enak, dan ceki bro. Cerita berawal di sebuah sekolah yang bernama Lertviti. Sekolah tersebut merupakan sekolah yang menjunjung tinggi prestasi muridnya. Murid-murid yang berprestasi akan mendapat penghargaan dan namanya akan dipajang di ruangan khusus. Bahkan telapak tangan muridnya pun dipajang. Singkat cerita, ada dua murid yang bernama Meo dan Pui. Mereka sedang menatap nama-nama murid yang berprestasi. Dan karena mereka murid biasa-biasa saja, mereka berdua merasa iri dan ingin berprestasi seperti murid yang lain. Ketika sedang asik menatap nama murid yang berprestasi, tiba-tiba sebuah guru datang dan menceramahi mereka. Guru tersebut mengatakan kepada mereka, "Rek kitu wae maneh." Dan tak lama kemudian datanglah seorang murid yang berprestasi yaitu mantan pacar saya. Yap, si Nano. Lalu guru itu membandingkan mereka dengan si Nano karena Nano baru 2 minggu sekolah di situ sudah menjadi murid yang berprestasi. Saat sudah menceramahi mereka, ibu guru mengajak si Nano untuk makan bersama. Jadi di sini si guru kayak yang mengistimewakan murid-murid yang berprestasi aja gitu. Lanjut, singkat cerita, si Puy menjadi murid berprestasi dalam seminggu. Ia dibangga-banggakan oleh para guru. Dan si Mew yang merupakan sahabat dekatnya Puy, ia merasa iri dan merasa kayak dihianat. Dan karena Mew iri, ia pun merusak cap tangan si Puy. Keesokan harinya, Nano menghampiri si Mew dan ia tahu bahwa Mew yang merusak cap tangan si Puy. Nano pun memberi tutorial agar jadi murid berprestasi dalam waktu yang cepat, yaitu dengan cara mengcopy paste karya orang lain, lalu diubah sedikit biar jadi aman. Awalnya Mew ragu, tapi karena Mew selalu dibanding-bandingkan oleh orang tuanya dan ingin menjadi murid berprestasi, akhirnya ia mengikuti tutorial si Nano. Keesokan harinya, ibu guru menagih tugas seni ke muridnya, tapi si Mew ragu karena itu hasil karya orang lain. Dan dengan cerengisnya, si Nano merebut lalu memberikan tugas si Mew kepada si guru. Ibu guru pun kagum dengan karya si Mew, padahal itu bukan buatan si Mew. Karena di sekolahan tersebut belum ada murid yang berprestasi di bidang seni, ibu guru menganggap si Mew sebagai harapan baru, dan Mew pun menjadi terkenal karena hasil copas itu diupload di sosmed. Si Mew akhirnya ketagihan mengkopas karya orang lain dan menguploadnya di Instagram. Singkat cerita, sekolah akan mengadakan pameran dan Mew ditunjuk untuk melukis seninya di panggung nanti. Karena takut ketahuan tentang si Mew yang mengcopy paste, ia pun stres dan ngamuk-ngamuk gak jelas. Keesokan harinya, Poi bertemu Mew di toilet, dan Mew mengaku bahwa karya dirinya itu hasil kopas. Lalu, ia meminta si Poi untuk memukul tangannya menggunakan palu, agar ia punya alasan untuk tidak tampil di acara itu. Tapi si Poi tidak mau, ya karena Mew sahabatnya sendirilah. Dan akhirnya, si Mew pun nekat memukul tangannya sendiri sampai patah. Tak lama kemudian, guru-guru menemui si Mew dan kebetulan si Puy sedang memegang palu. Guru-guru itu langsung menuduh si Puy. Dan ternyata Nano ada di toilet tersebut sambil tertawa. Entahlah lagi ngapain, hanya Mamang Grab yang tahu. Lanjut, akhirnya Mew pun tidak jadi tampil. Dan Puy dikeluarkan dari sekolah. Tak lama kemudian, Bu Guru dan Nano datang menjenguk si Mew untuk memastikan si Mew apakah bisa tampil atau tidak. Dan tiba-tiba Nano mengatakan, "Bukankah Mew bisa melukis dengan tangan kiri?" Nano pun langsung menunjukkan postingan Mew di Instagram, yang captionnya, "Aku bisa melukis dengan tangan kiri." Mew pun hanya bisa diam, dan terpaksa Mew harus tampil. Tuh kan, rugi sih anjing. Udah mau dipatahin tangannya, tetep milu tampil. Plok! Lanjut, singkat cerita, pameran pun dimulai, dan Nano menjadi pembawa acaranya. Banyak murid yang menampilkan bakat-bakatnya, dan tibalah si Mew tampil.
Saat sedang melukis, datanglah seorang murid dari sekolah lain dan berkata ke penonton bahwa Mi mengcopy paste karya temannya yang dari Indonesia. Lalu datang kepala sekolah yang membela si Miu dan ngata-ngatain si murid itu sambil merobek bukti tersebut. Karena marah, murid itu menantang si Miu untuk melukis, dan hasilnya bobrok. Lalu, karena kepala sekolah melihat gambarnya jelek dan takut malu, ia pun langsung memanggil satpam untuk mengusir murid itu. Tak lama kemudian, si guru nyuruh penonton untuk mendengarkan puisi si Miu. Miu pun diberi tepuk tangan oleh penonton, dan film pun selesai. Bagaimana bro? Bingung kan si Nano itu siapa? Baik apa jahat? Sama saya juga. Makanya ikutin terus sampai episode terakhir, pasti akan terjawab. Oke bro, terima kasih yang sudah menonton. Nanti saya akan terusin episode 4-nya. Dan jangan lupa subscribe, like, bila perlu komen. Saya bersama butiran dosa-dosa saya pamit undur diri dan see you.